Halo Sobat Otoblas, kembali lagi bersama kami di Otoblas. Dan video pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perawatan sistem rem. Dan di video kali ini kita akan melakukan perawatan dan pemeriksaan pada sistem rem bagian belakang kendaraan Avanza. Nah ini kita sudah berada di unitnya. Nah dapat kita lihat di sini Sobat Otoblas, untuk kendaraan Avanza ini menggunakan tipe tromol di bagian belakang. Nah, ini untuk unit yang kita gunakan Avanza tipe lama atau tahun lama. Nah, pada perawatan sistem rem atau sistem rem belakang terutama di bagian tromol, kita perlu melakukan penyetelan jika dirasa atau biasanya sekitar jarak 10.000 kilometer itu perlu dilakukan penyetelan, atau Sobat Otoblas bisa mengindikasikan dari ketinggian rem rem tangan atau rem parkir. Jika jarak tarikan rem parkir semakin jauh, maka itu bisa juga mengindikasikan bahwa rem tromol ini perlu dilakukan penyetelan. Nah, untuk rem tromol ini dapat kita buka dengan menarik ke arah luar, akan tetapi jika di bagian wheel hub-nya ini, jika mobil Sobat Otoblas jarang dibuka, maka nanti akan berkarat seperti ini, akan tetapi ini untuk karetnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk sebelum pembukaan, maka sebaiknya bagian karet diamplas terlebih dahulu agar pada saat mengeluarkan tromolnya menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya jika Sobat Otoblas menemukan kendala ketika menarik seperti ini, nah ternyata di bagian dalamnya dari wheel hubnya juga berkarat sehingga tromol ini tidak dapat tertarik, maka Sobat Otoblas bisa menggunakan baut 12. Baut 12 seperti ini sebanyak 2 buah. Lalu Sobat Otoblas masukkan ke bagian lubang dari tromol seperti ini. Masukkan seperti ini. Lalu setelah itu diputar dengan menggunakan kunci ring. Diputar dengan menggunakan kunci ring secara bergantian. Nah, fungsi dari baut ini adalah menjadi tracker atau alat penarik supaya si tromol ini dapat tertarik keluar. Nah, jika ini tersangkutnya atau macetnya karena karat, maka dengan metode seperti ini akan bisa tertarik keluar. Nah, lalu jika ternyata macetnya karena setelan dari celah sepatu rem yang terlalu kecil, maka Sobat Otoblas bisa melakukan cara mengurangi setelan dari lubang di bagian belakang ini dengan menggunakan 2 buah obeng min, nanti satu untuk mendorong pengunci dan satu untuk memutar penyetelnya. Nah, sekarang kita akan lakukan pembongkaran atau pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah tromolnya. Nanti kita akan bersihkan bagian dalam tromolnya dan juga bagian dari brake padnya atau brake shoe. Nah, ini adalah wheel cylinder atau rem yang mendorong si brake shoe ini keluar. Ini perlu kita periksa dari kebocoran. Jika ada kebocoran, maka minyak rem akan keluar dan menyebabkan rem menjadi tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, untuk cara pemeriksaannya bisa dengan membuka seperti ini karet penutup debunya. Nah, jika terjadi kebocoran, maka akan nampak basah basah dari minyak rem atau cairan rem di sekitar dalam dari wheel cylinder ini. Nah, untuk yang sebelah sini juga perlu kita periksa. Nah, ini ada basah, akan tetapi bukan basah dari cairan rem. Ini basah dari grease atau pelumas. Nah, ini masih dalam kategori normal. Jika nanti ditemukannya basahnya adalah karena cairan rem, maka untuk wheel cylindernya perlu dilakukan perbaikan. Oke, bagian selanjutnya dari sistem rem bagian belakang ini, di sini ada penyetelnya. Nah, tadi yang saya bilang untuk penyetel adalah bagian ini.
yang bentuknya seperti gerigi. Nah, dengan mendorong ke atas seperti ini, maka ini akan memperkecil celah atau membuat gerakan piston ini membuat si brake shoe ini bergerak keluar, sehingga jarak dengan si tromol menjadi lebih kecil. Nah, ini yang perlu kita setel dengan cara menambah. Lalu ini adalah pengunci dari rem tromolnya, brake shoe, bagian brake shoe-nya. Dan yang kita perlu bersihkan di bagian sepatunya atau di brake shoe-nya, kita amplas. Kita bersihkan supaya kotoran dan debu-debu yang menempel bisa hilang. Dan juga biasanya ketika dilakukan pengereman, ketika brake shoe bertemu dengan tromol, maka permukaan dari brake shoe akan mengeras dan juga berkurang kemampuan geseknya, maka dari itu perlu kita bersihkan seperti ini. Lalu untuk bagian dari belakang brake shoe yang bertemu dengan backing plate ini kita lumasi, karena bagian ini adalah bagian dari brake shoe yang bergerak, maka perlu kita lumasi agar tidak terjadi karat. Nah, kita beli grease seperti ini. Bagiannya di masing-masing brake shoe ada 3 titik, di titik atas, di titik tengah, dan juga di titik bawah. Nah, 3 titik tadi kita berikan grease atau pelumas agar tidak terjadi karat. Nah, begitu juga untuk sisi sepatu rem atau brake shoe yang sebelah belakang. Nah, untuk bagian dari wheel hubnya juga perlu kita berikan grease agar dia tidak terjadi karat. Nah, selanjutnya tinggal kita setel celah sepatu rem dengan tromol seperti ini. Biasanya untuk penyetelan disetel sekitar 4 sampai 5 klik, tapi tergantung dengan nanti jarak dari sepatu rem. Jika masih bisa disetel lagi atau masih longgar, maka perlu dilakukan penyetelan lagi. Nah, untuk bagian dari tromolnya juga kita bersihkan dari kotoran. Nah, untuk membersihkan debunya, Sobat Autoblast bisa menggunakan cairan brake cleaner. Jika tidak ada, bisa menggunakan semprotan angin, disemprot dengan angin, atau bisa dengan menggunakan kuas. Nah, selanjutnya kita coba pasang. Jadi untuk penyetelannya, setelah tadi kita setel, Sobat Autoblast rasakan dengan memutar, lalu juga dengan menggerakkan ke arah luar. Jika dirasa sudah cukup setelannya, maka sudah selesai. Akan tetapi jika dirasa
ketika ditarik seperti ini masih terasa agak longgar, maka perlu ditambah lagi setelannya. Nah, untuk tromol ini sudah cukup penyetelannya. Untuk tingkat keseratannya juga sudah cukup, karena jika terlalu seret nanti justru akan menyebabkan si rem tromol ini menjadi macet. Ya, jadi seperti itu tadi Sobat Otoblas, cara melakukan pemeriksaan dan juga penyetelan dan perbaikan perawatan rem belakang Avanza untuk tipe tromol. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami di channel Otoblas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Otoblas.